Apa boleh orang besar belajar dari seorang anak kecil? Saudara dan sahabat, marilah kita awali perenungan kita di hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah kami, dengan kerahiman-Mu Engkau menjadikan kami hidup baru dan diperkenankan mengecap rahmat dalam hidup dan karya kami. Kami mohon agar kami tidak hidup menurut apa yang kami inginkan, melainkan pada apa yang Engkau kehendaki kami perbuat. Maka semoga Roh Kudus-Mu menuntun kami, menerangi jalan yang akan kami lalui sepanjang hari ini. Dalam hidup keluarga, bermasyarakat, menggereja, dan dalam pekerjaan-pekerjaan kami. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Saudara dan sahabat, sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dia yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga." Anak adalah anugerah terindah dan teristimewa dalam keluarga. Dalam dunia, anak-anak adalah kehidupan. Sulit membayangkan suatu kehidupan yang bermakna, yang indah, yang berkelanjutan jika tidak ada anak-anak kecil. Namun saudara dan sahabat, di manakah cinta kasih itu bersemi di saat begitu banyak anak dikorbankan, tidak menerima pendidikan yang layak, tidak diperlakukan sebagaimana mestinya? Adakah peristiwa semacam itu di dalam hidup teristimewa dalam hidup keluarga-keluarga Kristiani? Yesus bersabda, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Anak kecil itu diremehkan karena katanya belum tahu apa-apa. Dunia mereka kecil, miskin pengalaman. Kekerasan kepada anak juga seringkali tak terhindarkan. Sangat disayangkan apabila seorang dewasa dan besar merasa gengsi untuk bergaul dengan anak-anak kecil. Tetapi Yesus tidak. Dia merangkul anak-anak kecil dan mengingatkan orang-orang besar dan dewasa. Ingatlah, jangan menganggap rendah anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, malaikat mereka ada di surga dan selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Pernahkah kita berefleksi sejenak dan melihat spirit yang terpancar dari dalam diri seorang anak kecil? Mungkinkah orang-orang dewasa, penguasa, elit politik, para sarjana, para pemimpin, dan seterusnya kehilangan nilai-nilai besar yang sesungguhnya ditemukan dalam diri seorang anak kecil? Di manakah kejujuran,
saat korupsi merajalela? Di manakah damai di saat kebencian dan balas dendam terus meroket? Inikah yang diunggulkan orang-orang dewasa, orang tua, orang yang katanya besar? Lalu, siapakah yang lebih besar? Ternyata semakin tua, semakin membesar, semakin pula orang berjuang untuk mencari jati dirinya. Saudara dan sahabat, anak kecil tidak mengenal korupsi, tidak mengenal kebencian dan balas dendam, tidak mengenal perang seperti orang-orang yang katanya besar itu. Tak heran Yesus berkata, "Sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Maka saudara dan sahabat, jika kita orang dewasa bersalah dan sekiranya berdosa, mari memulai langkah pertobatan. Pertobatan dimulai dengan penyesalan, mengakui dengan sungguh, memohon belas kasih Allah, dan hidup secara baru. Saudara dan sahabat, seraya berefleksi, marilah kita menimba makna yang terpancar dari dalam diri seorang anak kecil. Pertama, hiduplah dalam kerendahan hati. Kerendahan hati tidak mengurangi martabat kemanusiaan kita. Ia justru menjadikan kita lebih bijaksana sebagai seorang pribadi. Sebab kita telah bersedia membuka diri pada suatu kebenaran dan kebaikan. Refleksi dan evaluasi diri kiranya menjadi jalan untuk menemukan kebenaran dan menjadi spirit untuk melakukan kebaikan. Itu berarti kita mengakui bahwa di luar Yang Maha Kuasa, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus berkata, "Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga." Kedua, jauhkanlah topeng dan hiduplah dalam kemurnian. Pikiran tidak dirasuki oleh perspektif negatif. Hati bukan ruang kebencian dan balas dendam, tetapi ruang ketenangan, kehangatan, dan damai. Melalui kehendak baik dari hati yang teduh, perbuatlah yang baik bagi kemanusiaan. Ketiga, terbukalah pada kegembiraan. Dari manakah seorang anak kecil terlihat gembira? Dari hati yang murni, hati yang kudus. Konsekuensi dari hidup semacam ini, saudara dan sahabat, ialah kegembiraan. Salam kasih bagimu dan bagi dunia. Deo gracias.